yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Tapi, bagaimana cara mencatatnya ya? Nah, di dalam akuntansi, ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi yang harus diikuti dalam setiap pencatatannya loh. Eits, sebelumnya, kamu tahu tidak apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep umum ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu, kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi ya. Untuk lebih mudahnya, aku akan mengajakmu untuk melihat kegiatanku sebagai seorang pengusaha. Aku seorang pengusaha yang baru saja mendirikan perusahaan di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Wushkilat. Aku mendirikan perusahaanku ini dengan uang kas senilai 300 juta rupiah yang berasal dari uang pribadiku. Kemudian, aku mempunyai kendaraan senilai 150 juta rupiah yang dibeli menggunakan uangku senilai 50 juta rupiah. Dan sisanya utang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Lalu, aku juga mempunyai seperangkat komputer senilai 50 juta rupiah yang didapat dari utang di toko Supercom. Nah, kas, perlengkapan, dan peralatan dari perusahaanku tadi itu termasuk contoh dari harta atau aset, yang berarti harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contoh lain dari harta itu ada piutang usaha, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana perusahaanku tadi yang berasal dariku atau yang disebut dana pemilik perusahaan itulah yang dinamakan modal atau ekuitas. Lebih lengkapnya, modal merupakan hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaanku kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu dinamakan utang. Itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Dari situ, kamu bisa mengelompokkan bahwa harta atau aset itu termasuk ke dalam aktiva, sedangkan utang dan modal termasuk ke dalam pasiva. Aku kasih tahu nih, untuk mengukur performa perusahaan, biasanya aku menggunakan rumus seperti ini. Harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas. Yang artinya, aset memiliki posisi yang sejajar dengan jumlah utang dan modal atau ekuitas. Hari ini, aku akan mengelompokkan berbagai transaksi yang terjadi pada perusahaanku selama bulan Februari tahun 2022. Yuk, bantu aku untuk mengelompokkannya. Sebelumnya, kita harus membuat tabel seperti ini dulu ya. Oke, sekarang kita bisa mulai mengelompokkannya. Pada tanggal 1 Februari tahun 2022, aku sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar Rp4.800.000 sebagai modal awal. Karena kas merupakan harta, maka ditulis pada kolom aktiva. Dan juga uang kas ini digunakan untuk modal, maka kita tulis juga pada kolom pasiva yang bagian modal ya. Kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 2022, dibeli peralatan kantor seharga Rp1.250.000. Dibayar dengan kas sebesar Rp750.000. Dan sisanya dibayar pada bulan Maret. Dari transaksi ini, kita tulis pada kolom aktiva bagian peralatan sebesar Rp1.250.000. Dan di bagian kas ditulis minus Rp750.000. Sehingga di bagian kas menjadi Rp4.050.000. Dan sisa uang yang akan dibayar bulan Maret kita tulis pada kolom pasiva bagian utang sebesar Rp500.000. Lalu pada tanggal 17 Februari tahun 2022 dibayar hutang kepada kreditur sebesar Rp250.000. Maka kita tulis pada kolom aktiva bagian kas sebesar Rp250.000. Dan pada kolom pasiva di bagian utang kita tulis minus Rp250.000. Sehingga kas menjadi Rp3.800.000. Pada tanggal 22 Februari tahun 2022 dibayar beban sewa kantor untuk bulan Februari sebesar Rp400.000. Karena digunakan untuk membayar beban sewa, maka ditulis pada kolom pasiva bagian modal sebesar minus Rp400.000. Sehingga tinggal Rp4.400.000. Dan kita masukkan pada bagian kas sebesar minus Rp400.000. Sehingga sisa uang kas sebesar Rp3.400.000. Untuk peralatan dan utang masih sama nilainya dengan kolom sebelumnya. Dan pada tanggal 26 Februari tahun 2022 diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.500.000. Karena menerima pendapatan, maka kita tulis pada kolom pasiva bagian modal sehingga modalnya menjadi Rp5.900.000. Dan kita tulis di bagian kas sebesar Rp1.500.000. Sehingga uang kas menjadi Rp4.900.000. Setelah semua transaksi dikelompokkan, maka langkah selanjutnya kita mencocokkan total dari kolom aktiva dan juga pasiva, di mana total antara aktiva dan juga pasiva harus sama. Oke, langsung saja kita jumlahkan kolom aktiva yaitu kas dan juga peralatan sehingga didapatkan hasilnya sebesar Rp6.150.000. Sedangkan total pada kolom pasiva yaitu utang dan juga modal sebesar Rp6.150.000.